selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawaban UAS saya. Soal bagian A. Yang soal pertama, jelaskan langkah-langkah metode Hungarian. 1. Setiap elemen pada setiap baris matriks biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Yang kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Yang ketiga, buat sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tetapi jika belum, maka lanjutkan langkah berikutnya. Yang keempat, pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah 3 yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis. Dan untuk menambah elemen yang dilewati garis 2 kali, ulangi langkah 3 sampai tabel optimum. 5. Alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Soal kedua, jelaskan apa penyebab terjadinya antrian. Karena kebutuhan layanan lebih besar dari kemampuan fasilitas pelayanan. Soal ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan maksimasi. Langkah-langkah penyelesaian maksimasi: yang pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah ketiga. Ditentukan apakah terdapat dan elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris, kolom yang sama di mana n adalah jumlah kolom baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Dilakukan penutupan semua nilai nomor dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Keenam, kembali ke langkah 3. Langkah-langkah dalam menyelesaikan minimasi. Yang pertama, ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecil. Yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah ketiga. Ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Dilakukan penutupan semua 0 dengan menggunakan garis vertikal ataupun horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurang dengan nilai terkecil tersebut. Keenam, kembali ke langkah 3. Soal bagian B. Di sini saya akan mengerjakan kasus 1 menggunakan metode Hungaria. Di dalam tabel tersebut pekerjaan ada 4, yaitu adonan, memasak, memotong, mengemas. Karyawannya juga berjumlah 4, yaitu Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti. Dalam mengerjakan kasus menggunakan metode Hungaria, pertama kita harus mencari nilai setiap baris yang paling kecil. Yang sudah saya kolom itu adalah nilai yang paling kecil setiap baris. Selanjutnya kita akan mengurangkan nilai paling kecil pada setiap baris. Dan hasilnya ini ya. Setelah itu kita harus mencari nilai terendah setiap kolom.
Setelah kita mendapatkan nilai paling terendah setiap kolom, ini adalah kolom ya, kolom, dan di sini yaitu baris. Setelah kita mendapatkan nilai terkecil dari setiap kolom, selanjutnya kita akan mengurangkan dengan nilai terendah itu sendiri setiap kolomnya. Seperti 15 kurang 0 hasilnya 15, 10 kurang 0 hasilnya 10, 0 kurang 0 hasilnya 0, dan ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mencoret semua angka 0 yang banyak dengan garis vertikal dan horizontal. Baiklah, kita akan mencarinya. Dan ini hasil yang telah kita coret dengan garis vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, kita mencari nilai terendah yang tidak tertutup atau tidak terkena garis vertikal maupun horizontal. Kita lihat dari sini, dari angka 10, 15, yaitu yang paling kecil yaitu 10. Sebelumnya akan kita kolom dulu ya. Dan ini yang sudah saya kolom itu ada nilai terendah yang tidak tertutup atau tidak terkena garis vertikal maupun horizontal. 10 ini akan kita kurangkan dengan nilai yang tidak tertutup dengan garis, kecuali yang ada perpotongan intereksiensinya, seperti 15, 10 itu adalah perpotongan interseksiennya ya, yang baru kita tambahkan dengan nilai terendah tadi yaitu 10. Setelah kita menghitung, maka hasilnya ini. Selanjutnya, kita akan mencoret lagi semua angka 0 yang banyak dengan garis vertikal dan horizontal. Setelah kita mendapatkan dan telah mencoret semua angka dengan garis vertikal maupun horizontal, maka ini telah dikatakan optimal ya. Selanjutnya kita mengambil kesimpulan. Kesimpulannya yaitu di dalam tabel ini yang terdapat 0 di baris paijo yaitu ada 2, ada di memasak dan memotong. Di paijah 0-nya ada 2, berada di memasak dan mengemas. Di wanto 0-nya ada 3, berada di adonan, memasak, dan mengemas. Sedangkan wanti 0-nya ada 2, berada di adonan dan mengemas. Setiap karyawan harus mengerjakan satu pekerjaan. Jadi solusinya atau kita mencari jawabannya harus mendapatkan setiap karyawan pekerjaan satu, yaitu dengan cara mengubah pekerjaan karyawan menjadi satu pekerjaan. Setelah kita membagi setiap karyawan mempunyai pekerjaan, yaitu paijo mengerjakan pekerjaan memotong, paijah mengerjakan pekerjaan memasak, wanto mengerjakan pekerjaan adonan, wanti pekerjaannya mengemas. Begitu ya. Dan angkanya di dalam paijo memotong itu 60, paijah memasak itu 45, wanto adonan 50,
Wanti mengemas yaitu 60. Kita lihat setiap barisnya ya, atau kolomnya. Dan angkanya itu akan kita jumlah, dan hasilnya 215. Dan akan kita kalikan 1000. Setelah kita mengkalikan 215 dikali 1000 dan hasilnya 215.000 rupiah. Dan hasil minimasinya yaitu 215.000 rupiah. Sekian dari saya mengerjakan menggunakan metode Hungaria. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan kasus yang kedua. Seperti biasa, pertama kita akan mencari nilai setiap baris yang paling kecil. Dan ini adalah nilai setiap baris yang paling kecil. Setelah itu kita kurangkan setiap barisnya. Setelah kita kurangkan, ini hasilnya ya. Setelah itu kita mencari nilai terendah setiap kolom. Setelah kita mendapatkan nilai terendah setiap kolom, selanjutnya kita kurangkan dengan nilai yang terendah setiap kolomnya. Dan hasilnya ini. Setelah itu kita akan mencoret semua angka 0 yang banyak dengan garis vertikal dan horizontal. Baiklah, kita akan mencoret semua angka 0. Setelah kita mencoret dengan garis vertikal dan horizontal, selanjutnya kita mencari nilai terendah yang tidak tertutup garis vertikal maupun horizontal. Yang kita ketahui yang tidak tertutup yaitu ada 6, 2, 8, dan 1. Dari angka 6, 2, 8, dan 1 yang tidak terkena garis, kita akan mencari nilai yang terkecil dari 4 tersebut, yaitu ada 1. Jadi angka 1 ini akan kita kurangkan dengan nilai yang tidak tertutup dengan garis vertikal maupun horizontal, kecuali yang ada perpotongan interseksinya seperti 2, 5, 2, 2, 0, 0, 4, 1, dan 1 seperti ini ya. Baru kita tambahkan dengan nilai yang terendah yaitu 1. Setelah kita menghitung dan hasilnya ini. Selanjutnya kita akan seperti yang sebelumnya, kita akan mencoret semua angka 0 yang banyak dengan garis vertikal maupun horizontal. Setelah kita mencoret dan hasilnya seperti ini. Dan setelah kita melihat di tabel sudah optimal 2 baris 2 kolom, jadi kita langsung maksud dari optimal yaitu ada 2 baris, ada 2 kolom. Jadi itu sudah optimal ya. Setelah kita langsung mengambil keputusan atau kesimpulan, maka Ali itu mengambil kesimpulannya setiap tabel ini, setiap baris ya yang terdapat 0, ada 0, baris Ali ada 0, Badu ada 0, Painem ada 0, Siti ada 02, dan Paijo ada 02, maka kita menulis seperti ini. Karena Ali, Badu, Painem, Siti, Paijo itu adalah karyawan dan
eh, saya singkat M, L, S, P. Singkat itu nama kota. Yang M itu Mempawah, yang L itu Landak, S itu Semparu, P Pemangkat, dan S Singkawang. Karena setiap karyawan tidak boleh mengambil 2 kota, harus 1 kota setiap karyawan, maka kita akan, setelah kita mencari solusinya, maka setiap karyawan, yaitu Ali, bekerja di kota M, yaitu Mempawah. Karyawan B, Badu, bekerja di kota Landak. Karyawan Painem bekerja di kota Semparu. Karyawan Siti bekerja di kota Pemangkat. Paijo bekerja di kota Singkawang. Sehingga M itu, singkatan M ini Mempawah, kita singkat M ya. Angkanya Ali Mempawah angkanya 8. Ali angkanya 8. Ali di 0 ini M ya. Sehingga kita melihat tabel pertama, yaitu Ali di angka 8 di kota M, yaitu 8. B, L yaitu 10 ya. Setelah kita mendapatkan angka, jadi kita langsung jumlahkan dan hasilnya 55. Jadi hasil minimumnya yaitu berjumlah Rp55.000. Bagian C. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Video yang pertama, teori antrian adalah membuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Video yang kedua, penugasan minimasi dengan menggunakan metode Hungarian, merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu. Jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Video ketiga, metode Hasickman penugasan merupakan suatu bentuk khusus dari linear programming yang digunakan untuk mencari penugasan yang paling efisien untuk menentukan suatu pekerjaan sebaiknya dikerjakan dengan mesin yang mana demikian sehingga biaya total minimum. Soal kedua, siapa saja pembicara? Video yang pertama, Mukti Ratna Dewi, SIMSC. Video yang kedua, Ania Nuria Manikam. Video ketiga, pembicaraannya Dr. Beni Ostana Baban, SPI, MSI, dan Dr. Yesi Dewita Sari, SPI, MSI. Soal ketiga, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam video tersebut. Video yang pertama, pengertian teori antrian adalah garis tunggu, sebab munculnya antrian karena kebutuhan layanan lebih besar kemampuan fasilitas pelayanan. Struktur dasar antrian yaitu ada sumber input antrian server dalam pelayanan dan keluaran ataupun output. Video yang kedua, pengertian metode penugasan adalah digunakan untuk memecahkan masalah dalam alokasi optimal dari macam sumber daya yang produktif. Video yang ketiga, cara memberikan posisi yang tepat, memberikan tujuan waktu, dan mendapatkan biaya yang murah. Soal keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut? Video pertama dapat mengenal teori antrian itu sendiri sehingga mengetahui tujuannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat penting untuk dilakukan dengan baik. Video yang kedua, mengetahui alokasi sumber daya ke suatu
tugas tertentu secara satu persatu dan dapat mengetahui jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Video ketiga dapat memberi posisi yang tepat bagi orang yang ingin bekerja untuk menghasilkan pekerjaan yang tepat sehingga menghasilkan yang lebih baik. Soal kelima, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut? Video yang pertama merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Video yang kedua menentukan pasangan pekerjaan dan mesin sedemikian sehingga meminimalkan biaya total. Karakteristik utama dari metode penugasan adalah satu mesin hanya digunakan untuk menyelesaikan satu pekerjaan dan sebaliknya satu pekerjaan hanya dikerjakan dengan satu mesin. Video ketiga memberikan tujuan waktu, biaya yang murah dan bekerja dengan baik. Baiklah, sekian jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.